Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, hari yang istimewa ini saya ditemani dua orang Romo. Ya. Ada Romo Faustinus dan Romo Wahyu nih, yang udah lama nggak kelihatan. Baru pulang dari Roma. Romo. Tinggal kita tunggu aja oleh-olehnya. Nah, ini oleh-olehnya sekarang. Ini oleh-olehnya. Oleh-olehnya Salah ini. satunya ini oleh-oleh. Ini yang dibawa terus menerus nih. Betul. Ya, apa kabar Pastor Baik. Wahyu? Om, sehat-sehat. Sehat-sehat Ya, ya. semangat. Iya. Pastor Faustinus dan Romo Wahyu Iya. juga. Hari ini kita mau bahas soal sesuatu yang belum pernah nih kita itu singgung sebetulnya Iya, selama iya. ini tentang relikwi. Relikwi. Banyak umat yang masih bingung itu relikwi itu apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit relikwi itu apa gitu. Iya, iya. Ya, sederhananya sebenarnya relikwi itu adalah bagian tubuh atau barang-barang dari orang suci. Itu ya. Oh. Lalu juga relikwi itu akhirnya kita hormati, itu ya, karena orang suci itu memiliki keteladanan iman yang perlu juga kita teladani. Kan begitu. Jadi bisa itu rambutnya, bisa itu bagian tubuhnya, atau bisa juga barang-barang yang dia punya selama dia hidup. Atau dalam zaman martir itu ya, kan ada banyak alat-alat yang dipakai untuk membunuh mereka lah, itu juga disimpan sebagai relikwi. Itu. Oh, bisa juga alat-alat Bisa, ya, itu bisa alat-alat. juga. Ya. Ah, iya. Ya. Nah, kebetulan sekali baru-baru ini di Keuskupan Bandung itu Oh, iya. kita mendapatkan Ya. relikwi dari Beato Ya, Carlo Acutis ya. Nah, ini pelakunya yang membawa. Nah, kebetulan Romo Wahyu itu yang bawa dari mana, Asisi. Iya, dari Ya. Asisi, Roma, sampai ke Bandung ya. akhirnya. Iya, Kira-kira gimana ini prosesnya Wah, bisa iya. dapetin relikwi ini? Ya. Ya, ini luar biasa ya bahwa Keuskupan Bandung boleh mendapatkan relikwi. Iya. Ya, jadi tadi Pastor Faustinus sudah menyinggung bahwa relikwi adalah bagian dari tubuhnya ya. Ada beberapa kelas itu. Misalnya kalau nanti Romo Faustinus bisa ini ada yang kelas 1 itu yang memang bagian tubuhnya. Kelas 1 itu tubuh Ya, dari bagian tubuh. termasuk yang kita terima yang kalau Acutis itu bagian rambutnya. berarti itu kelas Itu 1. kelas 1. Ya, kemudian ada yang kelas 2 itu sesuatu yang pernah dipakai. Ya. Misalnya kerudungnya atau suster atau jubahnya. Pokoknya sesuatu yang pernah dipakai, yang pernah yang pernah nempel di Jadi dalam kalau tubuhnya. Acutis itu mungkin jaketnya. Atau Jaketnya, mungkin jeansnya. jinnya atau sepatunya. Oh, iya. Jaketnya kainnya disobek Ya, sedikit ya. gitu ya. Oh, iya. Kemudian ada juga yang kelas 3. Kelas 3 itu yang ditempelkan. Ya. Ditempelkan di misalnya ada satu ada kotak atau peti kaca, misalnya ada kain, itu ditempelkan begitu. Ditempelkan mungkin 5 menit dengan berdoa. Ya. Itu bisa menjadi Relikwi juga, kelas relikwi 3. gitu ya. Ya. Nah, kita bersyukur kita mendapatkan yang kelas 1. Artinya memang bagian dari tubuhnya asli dari Beato Carlo Acutis, yaitu rambutnya. Rambutnya memang itu ditempatkan di kayak semacam pisis gitu ya. Ya. Pisis dari logam itu kayak untuk menyimpan hosti kecil itu. Kemudian di situ ada rambutnya dibentuk model salib gitu. Jadi dirangkai menjadi bentuk salib. Sangat kecil sih, memang sangat kecil sekali. Ini menarik sekali karena memang prosesnya ya lumayan. Prosesnya lumayan. Kita Ya. Lumayan apa? Lumayan agak sulit. lama ya karena memang menunggu. Ya. Kita yang kedua, sebenarnya yang pertama itu Jakarta, tapi disimpan di Atmajaya kalau tidak salah, di Kapel Mahasiswa di Atmajaya. Ya. Kita yang kedua, memang prosesnya kalau tidak salah memang ada tim dari Bandung termasuk Pak Heri yang menerjemahkan buku Mujizat Ekaristi itu mengajukan dengan tim Kuswan mengajukan surat itu kurang lebih kalau nggak salah bulan Maret 2024. Itu ditujukan ke semacam komunitas atau semacam lembaga yang mengurusi Carlo Acutis ini. Atau namanya semacam
Amici ya, asosiasi Amici kalau akutis asosiasi yang memang membawai namanya kalau tidak salah Amici kalau akutis gitulah. Kayak semacam Oh, jadi lembaga. khusus ini untuk yang kalau akutis ya? Iya, iya. Jadi kalau relikui lain ke lain lagi. Lain Sur? lagi ya. Oh. Biasanya itu ada misalnya kalau beberapa tempat yang menyimpan kan di uskupan mana begitu atau di kongregasi mana. Nah, ini kebetulan memang diurus oleh sebuah yayasan atau asosiasi dari kalau akutis yang berada di Assisi gitu. Kemudian bulan Maret 2004 Keuskupan memberikan atau mengirim surat permintaan ke asosiasi ini untuk meminta dengan tujuan memang untuk apa ya, sebagai bentuk tadi untuk mengembangkan semangat hidup beriman orang muda. Karena memang Keuskupan mau membuat youth center kali ya, youth center sehingga nanti akan ditempatkan di kapel yang akan diberi nama Kapel Kalau Akutis. Ya. Bulan Maret itu diajukan suratnya, kemudian bulan Juli, bulan Juni. Bulan Juni 3 bulan. saya dikabari itu boleh diambil di tanggal 26 tidak salah ya, 26 Juni. Ya, pokoknya setelah tanggal 25 Juni. Jadi saya diberitahu boleh diambil setelah tanggal 25 Juni. Diambil kemana itu? Ke Assisi. Oh, ke Assisi. Pada waktu itu posisi saya ada di Roma. Karena Juni saya sudah selesai studi, kemudian harus keluar dari kolegio atau asrama. Saya tinggal sementara di rumah Jenderal Ordo Salib Suci bersama Pastor Tarpin, ada Pastor Rosa di sana. Maka sambil menunggu itu kebetulan memang itu di awal Juli sampai akhir saya tinggal di rumah Jenderal. Dikabari bahwa 25 Juni setelah 25 Juni boleh diambil. Pesawat saya tanggal 29 Juni. Wih, udah mepet banget banget sekali ya. Wah, puji Tuhan. Saya nunggu memang. Wah, kalau enggak ya nanti akan diambil Romo lain. Saya karena tiketnya udah beli tiket. Tanggal 29 Juni itu bersama Romo Willy pulang ke Indonesia. Akhirnya puji Tuhan dapat kabar silahkan diambil setelah 25 Juni. Akhirnya janjian 26 Juni hari Jumat karena Sabtu Minggu tidak bisa diambil karena tutup kantornya. Iya. Akhirnya saya janjian dan saya dari Roma langsung naik kereta ke Assisi kurang lebih 2 jam. Naik kereta regional, kereta biasa. Iya. Kemudian dari sana saya memang membawa surat dari Bapak Uskup, dari Monsignor Anton dan dari Romo Vigjen bahwa saya diberi tugas untuk mengambil relikui itu. Kemudian saya ke Assisi. Kebetulan ada satu suster Ida dari Indonesia yang sudah bertugas di Assisi dan tempatnya tahu Romo, memang tempatnya agak jauh, bukan di tempat mana tubuhnya kalau aku terus disemayamkan. Oh, tidak di situ. Saya kira tadinya di situ di Katedral Assisi. Ternyata masih naik. Waduh, masih naik dan tidak ada transportasi publik di sana. Jadi pakai apa? Akhirnya puji Tuhan suster punya kenalan yang punya mobil. Ya, orang Assisi. Akhirnya saya diantar ke sana. Diantar ke Assisi, kemudian bertemu dengan salah satu pengurus asosiasi itu. Kemudian saya memperkenalkan diri, saya imam dari Bandung, saya Franciscus Wahyu, suratnya udah ini. Ternyata memang suratnya udah di-emailkan juga. Yang mengambil adalah Romo Wahyu dari Keuskupan Bandung. Dia cocokkan, bener, akhirnya diserahkan relikui itu. Dikatakan bahwa ini dari rambutnya. Dan jadi memang, baru tahu saat itu rambutnya. Saya kira bayangan saya kukunya atau apa atau hidungnya gitu, biar ketularan mancungnya. Karena hidungnya kan mancung ya, ganteng itu ya. Wah, ganteng sekali kalau aku itu. Orangnya pasti lihat itu ya, jenazah. Lihat juga. Terus sudah beres, saya salaman, foto juga sama dari salah satu pengurus asosiasi itu. Terus saya cerita bahwa terima kasih, ini nanti akan dipakai untuk semacam pameran Ekaristi, mujizat Ekaristi, dan akan ditempatkan di kapel youth center untuk pengembangan orang muda supaya orang muda punya contoh iman yang luar biasa. Itu ya udah dikasih kayak model dimasukkan di amplop coklat itu karena bentuknya kecil. Bentuknya kecil sekali kayak pieces. Jadi itu kan sebenarnya dimasukkan ke
kayak monstran atau namanya reliquarium ya, yang biasa kemarin diarak itu. Itu juga kita beli di Roma juga sekalian. Oh, tapi waktu terima tidak ada itunya? Belum, hanya kecil, masukkan di amplop coklat gitu. Oh, hanya begitu. Saya buka gitu, oh ada ini. Cuma saya, bentuknya rambut kecil gitu. Ada surat, ada sertifikat resminya. Jadi itu harus ada sertifikat resminya menyatakan bahwa itu asli. Betul. Takutnya kan palsu nanti rambut saya. Iya. Ini rambut siapa ya? Kita nggak tahu keasliannya kan. Maka ada sertifikat resmi yang dinyatakan itu adalah rambutnya Carlo Acutis. Baru saya terima. Wah, bawanya aja agak takut-takut juga kan. Saya bawa tas ransel itu, saya masukkan. Wah, digendong tuh, saya gendong itu. Wah, ini gendong Carlo Acutis ini. Ya dalam diri ya bangga juga ya, artinya senang, artinya dapat kepercayaan untuk mengambil relikui kan dari orang yang suci, yang kudus. Baru saya menuju ke bawah, turun menuju ke katedral Assisi. Kemudian saya berdoa di depan itu ya, tempat apa namanya, badan atau jenazah dari ini, korpus jenazahnya Carlo Acutis. Kan bentuknya kaca gitu. Dia tidur gitu. Wah, tenang. Pakai apa ya? Semacam jaket ya. Jaket apa namanya? Jumper gitu yang orang muda, caranya jeans. Sepatunya cat. Orang muda banget. Dia tidur gitu kan, ada rosarionya gitu. Saya berdoa di situ, saya pegang kacanya, saya berdoa, terima kasih Carlo Acutis, kami boleh mempunyai relikuimu, rambutmu ini akan saya bawa ke Bandung, mohon berkatmu supaya nanti sampai ke Bandung dengan lancar, dan semoga semangat hidupmu menjadi teladan bagi orang-orang muda, khususnya orang muda dan juga umat di Kusuan Bandung. Wah, penuh sekali. Wah, penuh sekali di sana sampai antri. Oh ya? Iya, wah, antri anak-anak muda. Itu kan musim libur, karena di bulan Juli kan memang musim libur ya, Juli, Agustus, September kan musim libur ya, musim panas kan. Jadi banyak anak-anak muda, turis wisata dari yang berziarah dari seluruh dunia datang. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Dan kapel Assisi dulu, kapel Kuskupan itu dulu sepi. Gara-gara ada Carlo Acutis jadi rame. Karena dulu kan yang senternya kan Fransiskus Assisi. Iya. Senternya Fransiskus Assisi sama Basilika Santa Chiara di situ. Santa Clara. Santa Clara. Itu yang besar juga di situ. Santa Clara. Tapi setelah ada Carlo Acutis, kapel itu besar sekali Basilika itu. Gitu. Luar biasa. Aduh. Sampai di pesawat saya masukkan tas sendiri, ransel, saya bawa. Pokoknya nggak lepas. Ketika masuk saya simpan sih di kabin itu, di kabin saya simpan. Kemudian selama pulang saya bawa terus ya, sampai saya transit di rumah kakaknya Rowili, kan kami datang malam. Iya. Di Jakarta, maka saya transit dulu di rumahnya kakak Rowili. Sampai tas itu saya bawa ke kamar. Saya angkat ke kamar. Yang tadinya kopernya yang koper gede kan di bawah. Saya tidurnya di lantai 2. Saya bawa. Sampai kamu di sini ya, kalau Acutis ya. Jadi sampai saya juga memperlakukan juga secara spontan, nggak sembarangan. Iya. Jadi, betul. Ini adalah yang saya bawa ini orang suci kan, orang yang suhu kudus dengan hidupnya. Sampai keluarganya Romo Willy, kakaknya itu, waduh, wah, sampai rumah saya dipakai transit untuk Acutis. Sampai ke Bandung saya serahkan ke Romo Hilman, kemudian disimpan dulu di kapel bawah, kemudian baru tanggal 30 itu ya? Tanggal 20. Tanggal 20 ya, yang 20. Misa itu tanggal misa 20. Tanggal 20 kita perayaan misa votif itu ya. Semoga ini jadi berkat untuk kita semua. Sekarang disimpan di ruang Yakobus ya, untuk ruang Yakobus di Bumi Sili Asih. Masih di sini. Saya kira masih bisa datang ya. Masih. Karena bisa. Sampai Desember. Nanti kalau tidak salah sampai Desember nunggu itu kan Youth Center sudah jadi, nanti akan dipindahkan ke kapel Carlo Acutis. Nah, biasanya Pastor Faustinus
relikwi itu ditaruh di mana itu? Nah, memang begini, sebelum saya jawab itu, tadi apa yang sudah diceritakan oleh Romo Wahyu itu sebenarnya ada dasar hukumnya ya. Di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1190, ini secara khusus paragraf kedua, dikatakan di sana bahwa kalau mau mendapatkan relikwi dari beato atau beata atau santo atau santa, maka memang uskup diosesan ya memohon kepada dua pihak. Pertama kepada keluarganya, ya tadi sudah itu ya. Betul. Lalu yang kedua kepada dikasteri untuk urusan orang suci. Ada khusus ada khusus dikasteri itu, sehingga nanti mereka pastikan di mana diletakkan. Itu kan karena itu kan umumnya diletakkan sebenarnya kalau zaman dulu ya, pertanyaan Bapak Steve tadi, diletakkan di altar yang tetap, bukan di altar yang mudah dibawa-bawa atau dipindah-pindahkan. Yang tetap di gereja. Lalu juga dipastikan keasliannya yang dibawa itu ya, seperti di cerita Romo Wahyu itu. Jadi dipastikan. Lalu juga siapa yang mengambil delegatnya. Nah, Romo Wahyu itu delegatnya utusan ya. Oh, itu juga diatur. Harus diatur karena nanti bisa ditukar kan. Kalau nggak dipercaya jual belikan bisa saya jual ke online nanti. Apalagi ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu asli kan. Iya. Jadi memang harus dipastikan. Mengapa? Karena di dalam kanon 1190 paragraf pertama tidak boleh diperjualbelikan. Jadi relikwi itu nggak boleh diperjualbelikan. Walaupun ya kalau misalnya kita menemukan ada relikwi yang ada di tangan orang lain, lalu dia baru beri kepada kita itu, kalau kita beli itu juga oke, karena kita mau menyelamatkan kekudusan dari relikwi itu. Tapi umumnya relikwi itu ditaruh di altar yang tetap. Atau sekarang kan di dalam kapel ya. Kapel, betul. Di dalam kapel ya itu. Di dalam kapel itu di mana? Boleh di satu tempat di satu tempat, tapi jangan disejajarkan dengan tabernakel. Ya, jangan itu. Nggak boleh gitu di pinggirnya. Ada kotak begitu atau kaca. Kemudian yang kemarin di perarakan relikwarium itu kayak model semacam monstran itu ditaruh disimpan di situ, betul. Itu bisa orang berdoa datang. Nah, apakah itu menjadi suatu kewajiban bahwa setiap gereja itu ada relikwinya atau tidak? Nah, memang ini harus kita baca hukumnya, Romo Wahyu dan Pak Steve ya. Di dalam kitab hukum kanonik itu, kanon ya 1237 ya, memang dikatakan begitu bahwa hendaknya dipertahankan tradisi untuk menyimpan relikwi orang kudus di dalam altar yang tetap. Tapi kan hendaknya. Bukan wajib, bukan kewajiban. Kalau zaman dulu zaman dulu wajib harus ada itu disimpan di altar kan. Dan umumnya adalah relikwi dari pelindung gereja itu. Itu ya. Kayak Martinus harus Santo Martinus, Francis Xaverius, Santo Petrus, itu diharapkan sama di situ itu. Bahkan kalau zaman dulu kan seperti di Basilika Lateran itu, itu kan ada makamnya di bawah ya. Ada makamnya di bawah altar. Kan kalau sekarang kan tidak. Tapi yang sudah duluan ada di situ atau zaman dulu tetap dipertahankan di situ. Itu makam di situ karena dianggap sebagai relikwinya ada di situ. Itu Pak Steve. Seperti itu ya. Seperti itu. Karena ada beberapa gereja juga yang memang tidak ada relikwinya karena memang mungkin kesulitan mencari kan tidak mudah mencari yang mungkin sesuai dengan pelindung dari gerejanya atau paroki. Iya betul. Karena prosesnya tidak mudah. Terus di mana letaknya ini kan nggak tahu ya. Santo misalnya yang di mana Paulus betul ya, belum tentu juga kan harus cari juga ya. Ya itu. Dan apakah kita bisa minta ini relikwi kelas 1, kelas 2 atau sekasihnya aja? Ada sih sebenarnya kita meminta itu ditujukan kepada harusnya sih kalau kita minta itu ya harusnya kelas 1. Kelas 1. Jadi bagian dari tubuhnya. Ya, karena memang kemudian permintaan itu karena memang untuk kelas 1 kan lebih. Dalam tanda petik kemudian dayanya juga bukan apa tapi bahwa teladan iman yang dilihat dari relikwi itu kan juga kemudian menjadi lebih kuat begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana sih umat harus menyikapi relikwi ini gitu. Iya. Karena kadang-kadang kan kita bingung apa kita itu jadi
bisa berdoa minta dikabulkan di hadapan relikwi atau bagaimana gitu loh. Kadang-kadang kan kita jadi kacau gitu loh dengan. Nah itu sebetulnya posisi relikwi ini adalah apa sebetulnya jadinya? Mungkin selain hukum gereja yang perlu kita baca, juga kita baca satu dokumen dari dikasteri untuk urusan orang suci. Nama dokumen itu adalah Instruksi tentang relikwi dalam gereja. Dikeluarkan tahun 2017 sebagai pengganti dari Instruksi Sanctorum Mater. 2007. Tentu saja ada dokumen-dokumen sebelumnya juga, tapi di revisi-revisi tertentu. Jadi yang terbaru yang 2017. 2017. Ditegaskan di situ bahwa jangan sampai kita melakukan penghormatan tetapi kita salah gunakan berkaitan dengan relikwi ini. Bukan jampi-jampi, bukan itu ya. Bukan juga klinik, bukan. Itu bahaya. Karena begini sebenarnya. Penghormatan kita itu harus sesuai iman gereja Katolik. Kan di dalam gereja Katolik itu ada 3 gereja. Dan 3 gereja itu harus membangun persekutuan atau ada relasi satu sama lain. Yang pertama adalah gereja berjuang di dunia ini. Gereja di dunia ini. Hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari itu ya. Ecclesia militans itu ya. Lalu ada gereja yang menderita. Mereka di api penyucian. Itu ya. Ecclesia penitens itu ya. Nah, kita juga mendoakan mereka yang sudah di api penyucian itu, dan karena doa-doa kita Tuhan Allah memberikan belas kasihan kepada mereka. Kan begitu ya. Jadi bersekutu kita tapi sebagai orang beriman. Lalu gereja yang ketiga ini yang lebih tinggi, yaitu gereja yang mulia, gereja jaya. Ya, Ecclesia Triumphans itu ya, yang sudah di surga ya, seperti Carlo Acutis ini itu ya. Beato, Beata, Santa atau Santo. Itu ya. Jadi kita memperlakukan ya relikwi ini karena kita memiliki penghormatan kepada santo santa, kepada orang kudus. Karena keteladanan iman mereka, kita mau ya meniru keteladanan itu, dan kita juga meminta supaya mereka berdoa untuk kita, bukan mengabulkan doa kita. Maka lihat dalam litani para kudus itu perantara. Ya, mereka bukan kabulkan doa kami, bukan. Santo Benedictus, kabulkan doa kami, bukan. Tapi doakanlah kami. Gitu kan. Jadi kita meminta supaya mereka ikut serta ya mendoakan kita juga. Nah, itu juga yang kita lakukan kalau kita berdoa di depan relikwi itu. Ya, itu pasti. Minta bantuan supaya santo-santa membantu kita. Ya, apa yang sebenarnya juga kita inginkan tapi supaya membantu. Ya, membantu. Karena memang mereka kan menjadi santo-santa karena memang hidupnya penuh dengan rahmat kan. Karena untuk menjadi santo santa kan harus 2 mukjizat ya. Minimal 2 mukjizat. Bahwa 2 mukjizat itu bisa menjadi untuk nanti menjadi seorang santo atau santa. Kan syaratnya itu. Walaupun yang pertama harus mati dulu ya. Syarat utama itu ya. Ya, siapa yang mau jadi santo santa harus mati dulu. Syarat pertama harus mati. Kalau belum mati nggak bisa. Lalu juga sebenarnya dengan kita menghormati santo santa atau beato atau beata atau relikwi itu ya, itu juga untuk menyatakan iman kita bahwa kita mengimani kehidupan setelah kematian. Gitu ya. Dan sebenarnya kita ini nanti sebenarnya adalah ya warga surga. Kan ada dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 kan. Kewargaan negaraan kita itu sebenarnya di surga. Bukan hanya di dunia ini itu ya. Jadi setelah beralih dari dunia ini ya ke surga. Itu pasti. Jadi kita boleh aja berdoa di hadapan relikwi ini, tapi sebagai perantara doa kita untuk kepada Tuhan kan ya. Bukan kita minta sesuatu kepada relikwi ini kan. Bukan. Seorang santo santa yang relikwi itu membantu kita. Bantu doa atau santo beato kalau Acutis bantulah. Bantulah apa yang aku sedang inginkan. Supaya sungguh ini bisa menjadi kekuatan dalam hidupku. Nah, ada juga yang bertanya itu, Romo. Antara beato dengan santo itu bedanya apa ini? Itu sebenarnya tahap-tahapan sebagai proses untuk menuju ke kanonisasi ke seorang santo atau santa ada tahapnya ya kan. Nanti mungkin Pastor Foto bisa pertama kalau nggak salah kan hamba Allah ya. Pertama hamba Allah itu biasanya saya dari beberapa referensi dikatakan bahwa setelah 5 tahun itu kemudian
ada beberapa hal yang kemudian menarik, misalnya ada tanda-tanda yang ilahi, jenazahnya tidak rapuh, tidak rapuh, dan kemudian dari setelah 5 tahun itu bisa kemudian diadakan semacam penelitian di tingkat keuskupan gitu. Tapi memang tidak harus 5 tahun, tapi ada beberapa yang keputusan Paus cepat, misalnya kalau tidak salah Ibu Teresa sama Yohanes Paulus II itu lebih cepat. Ya, karena mungkin sudah dilihat cara hidupnya yang suci. Dan itu penelitiannya memang tidak secepat langsung sebulan 2 bulan selesai ya, dari hamba Allah kemudian harus ditentukan tidak terjadi penyembahan yang menyimpang ya. Kemudian tidak salah masuk ke berikutnya, kalau nggak salah ke venerable venerabilis. Venerabilis, jadi patut dihormati. Itu sudah dinyatakan bahwa dengan tanda-tanda yang suci itu, Paus sudah nyatakan bahwa ini ada hidup atau ada nilai keteladanan kebajikan yang bisa dicontoh. Gitu. Dari venerabilis itu masuk ke beatifikasi tadi. Ada tahap-tahapnya. Beatifikasi itu sudah dinyatakan bahwa udah mujizatnya udah luar biasa ini. Ya. Dan mujizatnya udah luar biasa, bahwa untuk menentukan mujizat itu juga paling tidak ada 2, kalau misalnya ada 2. Yang pertama adalah mujizat itu bisa terjadi langsung, menyeluruh. Dan itu dinyatakan ketika ada orang yang sakit. Jadi pertama mujizat terjadi, orang itu sembuh menyeluruh. Jadi secara cepat dan menyeluruh, dan kedua tidak bisa tidak berubah tetap. Jadi ya tetap sehat gitu ya. Iya. Bukan hanya sekali. Tidak hanya waktu itu terus sehat, besok sakit lagi. Jadi ini harus tetap menyeluruh dan tetap. Dan yang ketiga, secara ilmu kedokteran tidak bisa dijelaskan. Harus itu ya. Jadi tidak bisa terjelaskan. Kan sebuah mujizat, misteri tidak bisa dijelaskan secara medis. Jadi kalau secara medis masih bisa dijelaskan, belum ini dianggap bisa mujizat, mungkin akan dilihat lagi kan. Kan misalnya harus baru setelah itu kan masuk ke kanonisasi Santo Santa. Kalau aku tuh ada 2 itu, ada 2 mujizat yang luar biasa. Yang pertama kan yang sakit, ada seorang anak laki-laki sejak lahir udah ada kelainan pankreas. Terus ibunya, mamanya berdoa di Asisi, akhirnya sembuh total. Itu yang pertama yang sungguh luar biasa. Kemudian ini dalam proses kanonisasi kan harus ada 2. Yang kedua itu ada seorang gadis, kalau tidak salah umur 21, itu kecelakaan naik sepeda. Terus terjadi pendarahan kepalanya, dan memang tidak ada harapan hidup. Mamahnya kemudian berkunjung, berziarah ke Asisi, berdoa di hadapan Kalau Acutis, dan setelah itu langsung sembuh total. Sembuh total. Awalnya kemudian kan koma kan, sudah dinyatakan, tapi tiba-tiba nafasnya tuh makin muncul bagus. Dokter telepon, ini kenapa ini ada kehidupan ini. Terus kemudian ini akhirnya setelah itu sembuh total. Ini luar biasa itu kan, dan tidak bisa dijelaskan dokter. Iya, bingung itu bisa bisa karena itu ada 2 itu yang menjadi rahmat anugerah, maka akhirnya tahun depan dinyatakan santo, dinyatakan sebagai santo. Ini masih beato. Tapi sebenarnya udah mau dinyatakan suci, tapi nanti mungkin saat jubile tahun depan. Semoga nanti ini menjadi berkat bagi Kusman Bandung. Teladan tadi. Teladannya Pastor Fatus bilang teladan iman. Orang muda milenial jadi orang suci. Keren kan? Dan yang menjadi fokusnya dia itu kan sebenarnya kan sangat bagus untuk kita juga sebagai perenungan. Dia kan sangat kagum pada Ekaristi. Betul. Dan bahkan dia mengatakan itu pernyataannya Bapak Uskup kita mengatakan semakin sering kita menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita semakin kudus. Bahkan menurut dia Ekaristi itu sebagai jalan tol menurut surga. Betul. Wah, itu Berarti kalau tol lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi yang mau cepat-cepat silakan. Tapi harus mati dulu berarti. Yang mau pengen cepat. Iya. Tapi mau mengatakan bahwa marilah kita sungguh-sungguh menghayati perayaan Ekaristi, dan kita juga rajin mengikuti Ekaristi. Karena memang sesuai juga dengan ajaran kita bahwa Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani.
gitu ya. Karena di situ Tuhan Yesus hadir dan kita juga menyambut ya tubuh dan darah Kristus sendiri itu ya sebagai makanan rohani kita yang menjadi jaminan untuk hidup kekal bagi kita ya. Itu ada dalam kitab suci. Itu pasti. Karena kecintaannya kan dia bikin ini ya, bikin khusus ya, bikin web Ekaristi, tentang mujizat Ekaristi. Dan seorang muda yang memang belajar IT, bagaimana dunia digital sekarang ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi orang muda. Kalau Akutis menggunakan IT atau media digital untuk mewartakan keagungan Ekaristi atau mujizat Ekaristi, ini kan luar biasa. Orang muda ya yang baru 15 tahun ya Rom ya? 15 tahun meninggal ya. 15 tahun. Berarti lahirnya tahun 2000-an ya dia? 2000-an ya berarti. 2001 ya. 2001 ya. Salah kurang lebih itu ya. Betul-betul masih milenial ya. Leukemia ya. Kanker darah. Iya. Kemudian tapi dari muda itu kan sudah setiap hari Ekaristi, dia kemudian mengumpulkan, bikin web ya di internet untuk menyebarkan mujizat Ekaristi. Dia mencintai Ekaristi. Maka inilah orang muda menjadi tantangan untuk semakin mencintai Ekaristi tadi dijelaskan sebagai puncak hidup tadi ya, begitu. Ya, kembali lagi ke relikwi itu, Pastor. Ini ada beberapa pendapat katanya, di gereja Katolik itu terlalu kental sama yang namanya mistis katanya. Apa-apa bisa dijadi tempat doa gitu kan ya, itu kan seperti itu ya. Bahkan rosario aja bisa dijadiin benda keramat dan sebagainya. Kira-kira bagaimana itu kita mau menjelaskannya itu? Karena ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo Wahyu juga ya. Bahwa memang kita memiliki penghormatan kepada orang kudus karena keteladanan iman mereka. Betul. Kita bukan menyembah mereka, tetapi menghormati mereka, itu ya. Lalu juga menjadi contoh atau teladan bagi kita, ya. Dan kita percaya bahwa relasi kita dengan mereka, ya, kendati bukan di dunia ini mereka itu, tapi kita yakini di surga masih ada relasi kita, itu ya. Kan ada dalam kitab suci juga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itu ya, tidak ada. Itu kita tetap punya relasi kan begitu. Maka memang bukan soal mistis atau tidak mistis itu ya, tetapi soal sikap batin kita untuk menghormati mereka itu. Maka ini tujuannya di sana, dan ini kita meminta bantuan mereka untuk ikut serta mendoakan kita. Itu ya. Itu yang sangat penting bagi kita. Itu. Pasti. Iya, saya kira ini penting ya. Ya, betul. Supaya umat juga jadi jangan, kadang-kadang kan jadi salah kaprah gitu. Betul. Oh, kita doain di sini aja karena dia bisa ngabulin permintaan kita gitu kan, seperti itu kan. Oke. Sebagai penghormatan sih ya. Sebagai penghormatan. Penghormatan bukan sebagai penyembahan berhala, bukan. Menghormati bahwa kita bersyukur bahwa Gereja Katolik punya orang-orang yang sungguh tekun dalam doa, dan itu menjadi teladan tadi. Teladan bahwa tadi. itu iman kita kan ya dalam sehari-hari tidak sia-sia. Ada teladan-teladan luar biasa. Jadi bahwa iman kita sungguh nyata, konkret. Ekaristi membawa kepada relasi dengan Tuhan. Kesucian itu bisa tetap diperjuangkan. Dan orang bisa menjadi suci, bener loh, bisa menjadi kudus. Ya kan? Di zaman modern, di zaman sekarang ini luar biasa. Karena kan santo-santo biasanya kan orang-orang yang zaman dulu abad 18 abad keberapa gitu kan. Ini seorang anak muda masih hidup, orang tuanya masih hidup ya, mamanya masih ada, hidup semua masih ada, itu kan luar biasa. Mungkin nanti kita undang ya orang tuanya kebisik ya. Kita undang swasta gimana sih mendidik anak-anaknya jadi santo. Tips and tricks. Bagaimana mendidik orang anak ya menjadi santo. Keren. Ada harapan apa nih Romo dengan pertama adanya relikwi ini sekarang di Keuskupan Bandung, dan khususnya untuk orang-orang muda nih? Saya kira ini menjadi kesempatan yang menarik, dan harapan saya ini bisa menggugah orang muda secara khusus dan juga umat di Keuskupan Bandung semakin mencintai Ekaristi. Jadi memaknai Ekaristi bukan sekedar kewajiban tiap hari Minggu lah datang terima komuni, amin, selesai pulang. Tidak punya rahmat, tidak merasakan daya. Tetapi justru bersama dengan Karlo Akutis sekarang nyata bahwa Ekaristi itu adalah sebuah rahmat anugerah, kekuatan penyembuhan yang memberikan rahmat untuk kita begitu. Maka
saya mengajak anak muda atau orang muda di Kusuma Bangun dan seluruh umat, mari kita makna Ekaristi dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Karena itu kan sebuah perayaan ya. Perayaan kan pesta itu, kita siapkan loh. Dan itu bukan ibadat loh. Yang punya perayaan misa itu hanya Katolik, hanya gereja Katolik. Maka mari persiapkan dengan baik Ekaristi. Jangan telat. Atau datang waktu mau komunion. Baru datang bapak kami itu kan nggak boleh kan, itu rangkaian kesatuan kan, pembukaan sabda sama Ekaristi kan menjadi kesatuan. Bagaimana kita menerima, maka mari kita hayati Ekaristi bersama Carlo Acutis. Dan datanglah nanti berdoa di hadapan Carlo Acutis, mohon rahmat anugerah tadi, bantuan doa tadi. Bahwa sekarang masih ada di BSA kan, di Ramadan, nanti mulai Desember akan di jalan apa ya, di Kebun Jeruk ya, dulu kantor PMK itu ya. Dekat ini Pasteur ya. Iya, Pasteur. Bisa datang ke sana supaya apa? Yuk bersama dengan orang-orang kudus kita bisa sampai kepada kasih Allah yang luar biasa. Gitu. Romo Postinus mungkin mau tambahkan. Ya, saya rasa begini. Carlo Acutis itu sudah membuktikan bahwa di zaman ini ya seorang yang sangat muda juga bisa memfokuskan dirinya pada hal yang suci ya, pada yang suci itu ya, dan bisa mencapai kekudusan. Tapi memang dibutuhkan ketekunan. Jadi kekudusan itu harus diperjuangkan. Carlo Acutis itu memperjuangkan itu ya, kekudusan itu dengan sikap hidup yang baik. Maka anak-anak muda kita juga kita panggil untuk menguduskan dirinya dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan datanglah di dalam Ekaristi. Itu ya. Jangan sampai gereja kita itu berisi dengan umat yang sudah tua. Jangan waktu di Roma gimana? Orang mudanya masih banyak? Memang di Roma atau di Eropa memang udah mulai berkurang ya. Sebenarnya dari kita bersyukur sebenarnya gereja kita masih penuh ya. Di Eropa memang ya jangan sampai lah terjadi seperti di sana, gereja jadi restoran. Benar. Ya, gereja jadi hotel, jadi bar, toko buku, bar. Jadi bar ya, bar ada. Jadi bar ada tuh di Belanda itu ada satu toko buku, terus panti imamnya untuk ngopi. Jadi saya lihat, aduh gimana gitu ya. Kalau bisa saya bawa ke Indonesia. Ya kan? Oh, itunya semuanya masih dengan lukisan, dengan interiornya masih keren banget. Itu basilika abad dulu ya awal. Tapi jadi tempat ngopi. Ya, dan sedih juga ini. Altarnya di panti imamnya bagus tuh. Saya lihat, wah ini kalau saya punya saya bawa ke Indonesia. Punya ilmu membawa itu ya. Itu. Maka jangan sampai nanti gereja jadi jadi museum ya. Jadi museum berubah fungsi, dan kita masih bersyukur Indonesia masih bagus sekali. Maka kita menuju pada kekudusan, bahwa menjadi kudus bisa, nggak perlu nunggu umur 50-60 tahun. Jangan terlambat. Orang muda kan ya kan masa kini dan masa depan gereja. Betul. Ada lagi mungkin Pastor Postinus? Saya rasa mungkin cukup itu ya. Cukup ya. Tapi ya itu ajakan kita tadi ya kepada orang muda itu ya. Ya hadir dalam perayaan Ekaristi, ya ikut kegiatan kegerejaan dan lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan habiskan masa muda dengan hal-hal yang tidak baik. Itu ya. Jadi nyatakan diri Anda sebagai orang Katolik pengikut Kristus. Ya, Carlo Acutis sudah menjadi contoh bagi kita. Itu. Jadi nanti orang-orang favoritnya itu jangan Jungkook, Jimin. Gimana kalau sekarang kalau Acutis ya? Acutis bener. Ya itu. Dan satu hal mungkin nambah bahwa kalau Acutis menggunakan tadi dunia digital teknologi sekarang ini untuk sesuatu yang bagus, luar biasa kan. Ya ini tantang orang muda dengan dunia digital, dengan internet. Mari kita gunakan sebagai sarana untuk hal yang baik, mewartakan kebaikan yang luar biasa. Nah itu. Oke, terima kasih sekali nih Pastor Postinus, Pastor Wahyu. Terima kasih Om. Kita sudah diberi penjelasan apa itu relikui, dan yang terutama adalah bagaimana kita juga memperlakukan relikui itu, dan motivasi apa yang bisa kita dapatkan dengan adanya relikui, terutama Carlo Acutis ini. Oke, terima kasih. Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program berikutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.